Ya, semuanya jumpa lagi di Raja Crypto. Di video kali ini kita akan membahas tentang Myth Legends lagi, khususnya tentang farming ruby. Di sini aku akan tunjukkan 5 source atau sumber ruby supaya kalian farmingnya lebih oke dan cuannya juga lebih oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke source yang pertama, yaitu dari missions ya. Nah, di missions ini ada daily task dan juga weekly task. Nah, kalian lihat ini ya. Setiap 20, 40, 60, 80, 100 points, di sini kalian bisa lihat kita dapat ruby ya. 20 poin dapat ruby, 40 poin dapat ruby, 60 dapat ruby, 80 dapat ruby, 100 dapat ruby. Nah, kemudian untuk weekly task juga sama ya. Nah, ini 20 weekly points dapat 10.000 ruby, 40 poin dapat juga ya, 60, 80, 100 ya. Jadi ini salah satu source yang paling gampang cara dapatnya, yaitu dari mission. Oke, kemudian source yang kedua yaitu dari arena ya, ke PVP, kemudian PVP arena. Nah, kalau kita lihat di sini ada ranking dan di sini ada daily reward berdasarkan ranking kalian. Nah, semakin tinggi ranking kalian, semakin besar juga reward ruby yang akan kalian dapatkan setiap harinya. Nah, makanya usahakan ketika arenanya sudah buka, kalian habiskan tiket kalian ya. Kalian naikkan ranking kalian setinggi mungkin. Nah, kemudian yang ketiga itu dari sini ya, dari turnamen. Biasanya kalau turnamen itu lagi buka, di sini langsung kelihatan di sini ya, di bagian kanan. Tapi karena belum buka, kita cuman bisa lihat sekarang ya. Di sini kalian bisa register nanti kalau turnamennya sudah dibuka. Nah, ini 4,5 jam lagi akan dibuka turnamennya dan kalian tinggal daftar aja ya. Dan di sini nih di award. Nah, kalian bisa lihat ya, reward ruby yang didapatkan semakin tinggi posisi kalian di turnamen, semakin banyak juga ruby yang akan kalian dapatkan. Untuk championnya ini dapat 600.000 ruby ya. Tapi ini untuk yang punya CP atau power tinggi sih, karena aku pernah daftar dan memang susah dapatnya. Jadi ya, kalau kalian serius silakan kalian naikkan combat power kalian ya. Nah, kemudian source yang keempat itu dari sini ya, dari Union War. Kalau kita cek ranking di sini ya, dan juga season award, nah kalian bisa lihat reward yang didapatkan tiap union tergantung ranking atau posisinya ya. Nah, untuk unionku sekarang ini di rank 5, jadi kira-kira akan dapat 300.000 ruby. Nah, seperti biasa semakin tinggi ranknya semakin tinggi rewardnya. Jadi sebisa mungkin kalian cari union yang memang top di server kalian ya, supaya kalian juga bisa dapat ruby yang banyak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dari ruby mine. Nah, ini menurutku source yang paling banyak yang kita dapatkan. Jadi di sini ada banyak yang bisa dikerjain ya. Ini level rubyku bisa di-upgrade di sini ya, membutuhkan mine seed. Mine seednya dapat dari sini. Clear main chapter, clear tower, clear elite chapter. Nah, tiap kalian mengerjakan ini ya, kalian akan dapat satu mine seed yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade level ruby mine. Semakin tinggi level ruby mine, semakin banyak juga ruby yang kita dapatkan tiap harinya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat di sini, semakin tinggi main chapter yang kalian clear, semakin banyak juga ruby yang kalian dapat. Karena ini tiap chapter kita dapat kayak gini ya. Ini aja contohnya 63.000. Ya, semakin tinggi semakin banyak juga nanti ruby yang dikasih. Kemudian ini tower, ini juga 59.000. Semakin tinggi tower yang kalian kerjakan, semakin banyak mine seed dan juga ruby yang kalian dapatkan. Sama juga seperti clear elite chapter ini ya. Nah, aku baru di sini ya, clear elite chapter 5. Ini juga ada ranking. Ranking ini didasarkan dari sini ya, level ruby kalian. Semakin tinggi level ruby mine kalian, semakin tinggi rankingnya. Nah, ini kalau aku lihat untuk tier tertinggi yaitu tier 6 baru ada 4 orang nih ya. Ini perharinya dapat 340 sampai 350.000 ruby per day. Untuk posisiku baru di sini sih, di tier 2 ya, ranking 421. Nah, kalian udah di tier mana nih? Ya, pastinya semakin tinggi combat power kalian ya, semakin mampu kalian menyelesaikan ini semua. Semakin tinggi ruby mine kalian, semakin tinggi combat power kalian, pastinya semakin tinggi ranking kalian di sini. Dan ya, kalau kalian udah mining banyak ruby, kalian bisa gunakan ya ke dua hal ini. Yang pertama, kalian bisa summon golden tree. Ini bisa dapat banyak material dan ini salah satu yang paling dibutuhkan ya, all source ini, terutama spiritual stone, karena sangat dibutuhkan untuk mengupgrade level hero. Nah, ini ya, aku stuck di level 245, sangat sulit dapat ini nih,
hero experience-nya ya. Ini yang bikin kita kadang nge-stuck juga ketika ngerjain campaign karena level hero kita dibandingkan musuh. Nah, ini sangat jauh, lihat ya. Sebenarnya CP ku atau combat power ku lebih tinggi ya, walaupun sedikit, tapi karena levelnya ini sangat jauh, ini kadang membuat serangan kita itu miss ya, di dodge, karena memang status berdasarkan level ini juga sangat tinggi perbedaannya. Jadi sulit menyelesaikan campaign baik itu normal ataupun elite. Jadi ini juga sangat penting, naikkan level hero kalian supaya bisa menyelesaikan campaign dengan lebih baik. Nah, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, jelas kalian bisa ngemin token MLC. Semakin banyak ruby kalian ya, semakin banyak token MLC yang bisa kalian min, dan semakin banyak cuan yang bisa kalian dapatkan dari mining ruby di game Myth Legends. Ya, kira-kira itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.